Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Balik lagi di Opini Obrolan Pas di sini. Pemirsa masih bersama dengan Bung Podi di sini dan masih dengan tema kita yang sama, yaitu pengacara muda. Siap. Oke. Nah, Abang, kita lanjutin lagi nih Siap. pembahasannya. Kan sekarang ini adalah tahun-tahun politik nih. Oh iya, Mbak. Tahun ini. Sekarang sebentar lagi kita akan pilkada, akan melaksanakan. Pesta rakyat lah, Mbak, ya? Iya, betul sekali, pilkada. Nah, gimana nih di sisi hukumnya sendiri, seperti apa sih sebenarnya, efek-efek seperti apa aja di ketika tahun politik ini yang dirasain? Ya. Jadi gini, Mbak. Kami kan sudah menyampaikan di awal tadi kan tentang profesi advokat. Profesi advokat itu berdasarkan ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu kan menyebutkan bahwa pengacara adalah officium nobile, profesi yang mulia. Dan hari ini yang terjadi, saya juga agak agak kecewa, agak kecewa, agak kadang bagaimana ya rasanya melihat oknum-oknum senior ini kadang. Oke lah, ini kan musim politik. Kita boleh terlibat dalam wacana politik segala macam, sebatas dan sepanjang itu memang dalam profesi kita, kita memberikan advice hukum kepada mereka yang sedang melakukan pertarungan atau segala macam. Mungkin nanti ada beberapa pihak yang merasa dicurangi atau merasa dikalahkan, itu kan sudah ada jalannya masing-masing. Oh inilah upaya hukumnya, kan kayak gitu. Bisa diajukan upaya hukum. Nah, kemudian yang saya sayangkan, beberapa oknum ini ada yang terlibat menjadi tim sukses. Ini kan itu nggak boleh ya? Sebenarnya nggak boleh lah itu. Kita ini kan marwahnya seorang penegak hukum. Kita ini kan penegak hukum, bukan mitra penegak hukum. Jadi pengacara itu bukan mitra penegak hukum. Dia juga termasuk penegak hukum. Terdiri dari hakim, jaksa, kepolisian, dan pengacara. Agak kurang etis kalau kita menjadi tim sukses salah satu partai atau tim sukses salah satu calon. Itu kan agak kurang etis. Namun kalau kita memberikan advice atau sebagai kuasa hukum mereka dalam menempuh upaya hukum terhadap kecurangan-kecurangan dalam proses pilkada, ya oke saja. Itu memang profesi kita. Cuman kalau masuk dalam ranah tim sukses agak kurang etis. Jadi saya rasanya agak kecewa dengan para oknum-oknum ini kan. Oh begitu. Tapi pada kenyataannya di Bengkulu seperti apa, Bang? Ya kayak gitulah, Mbak, seperti yang saya sebutkan tadi kan. Masih ada berarti ya? Masih ada oknum-oknum itu. Jadi sangat disayangkan gitu ya, Bang ya. Benar. Kok seperti itu? Biarkanlah lembaga ini netral gitu ya. Dan kalaupun salah satu mungkin paslonnya menghubungi, itu sebagai penasehat. Sebagai penasehat hukum. Atau mungkin mereka mau konsultasi gimana loh nanti upaya hukum kalau misalnya kami dapat menemukan kecurangan atau kami dalam pemilihan ini, ini ada yang salah, ada yang segala macam, kan itu ada upaya hukumnya. Betul. Nah, di sanalah sebenarnya fungsi kami. Di sanalah tempatnya sebagai jalan mereka untuk menempuh rasa keadilan untuk mereka, bukan sebagai alat untuk mereka mencapai kemenangan mereka, bukan kan kayak gitu. Agak kurang etis sebenarnya. Saya agak kurang terima sebenarnya kayak gitu kan, karena jelas profesi advokat profesi mulia, ya marwahnya agak melenceng sebenarnya kalau menjadi tim sukses kan kayak gitu, Mbak. Tapi biasanya permasalahan seperti apa nih, Bang, yang dihadapi ketika musim pemilihan ini, baik itu pilkada, sengketa pemilu ini, Mbak, misalnya izin, kemudian itu batasan bisa mencalonkan diri, seperti yang beberapa waktu yang lalu kan ada salah satu paslon yang menggugat salah satu paslon yang lain karena dibilang udah 2 kali menjabat atau segala macam, kayak gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau saya bilang, kalau pengacara yang menangani yang itu mereka keren, serius mereka keren. Cuman kalau mereka terafiliasi dan atau malah menjadi salah satu tim sukses, itu yang bikin mereka nggak keren. Itu yang gesrek. Nah itu yang gitu, Mbak. Oh begitu. Jadi sebaiknya tidak ya. Ini memang profesi yang netral. Dan nanti kalaupun dibutuhkan memang sesuai dengan rules-nya gitu ya, sesuai dengan aturannya. Nah, Bang, kalau profesi sebagai lawyer ini kan dari tadi tuh aku ngelihatnya kayak aduh ini berat gitu ya. Profesi yang ngeri-ngeri sedap lah begitu ya. Itu gimana sih, Bang, kalau misalnya nih
seorang lawyer nih ketika mendapatkan kasus nih, ada yang datang, misalnya katakanlah ini aku gitu loh, aku datang ke abang tapi aku adalah yang bersalah misalnya. Oh iya. Dengan mata telanjang pun orang udah tahu, oh iya, kamu nih salah nih sebenarnya. Tapi bagaimana sih sosok lawyer ini menyikapi itu? Nah, jadi gini Mbak, itulah yang sering terjadi kesalahpahaman di masyarakat kan, bahwa masyarakat ini memandang pengacara itu si pembela yang salah. Iya, itu akan membela nih, gitu itu ya, akan membela nih. tuh. Udah tahu dia maling, udah tahu dia mencuri, udah tahu dia membunuh, udah tahu dia memperkosa, kok masih dibela sih gitu ya. Nah, jadi posisi seorang pengacara itu bukan membela kesalahannya. Tapi pengacara ini membela hak-hak dia, hak-hak dan kepentingan hukum dia. Bahwa setiap warga negara Indonesia ini kan dijamin keadilan untuk dia. Udah tuh kepastian hukum untuk dia. Kemudian hukum itu harus diberikan sesuai takarannya. Apa yang dia kerjakan, itulah yang harus dibalas dengan dia. Jangan dilebihkan, jangan dikurangkan. Nah, kemudian kalau saya menilai kayak gini, Mbak, analoginya kan. Di setiap kesalahan itu tidak 100% salah. Anggaplah 2% dari 100% itu dia benar. Dia punya hak di sana. Hak seperti hak untuk hidup bebas, atau hak untuk hak untuk melanjutkan kehidupannya setelah ini. Mungkin dia harus diberikan kesempatan, siapa tahu masih ada waktu untuk berubah untuk dia. Kemudian siapa tahu dia sudah berkeluarga, dia tulang punggung keluarga. Itu kan harus dipertimbangkan. Hak-hak hukum ini yang harus kami bela. Kemudian dalam proses persidangan, kemudian dalam proses penanganan, dalam proses pemeriksaan di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, kami harus menjamin terpenuhinya hak-hak dia. Jangan sampai dia ini melakukan ini dikenakan dengan pasal ini. Nah, kan kayak gitu. Ini kan nggak sesuai dengan undang-undang. Sedang perbuatan dia mencuri atau memperkosa, terus dibuat pasalnya yang membunuh. Itu kan salah. Kadang keadaan yang seperti ini yang memerlukan pengacara untuk meluruskannya, bukan membela dia ini nggak salah loh. Dia ini udah ketahuan nih mencuri, udah ketahuan membunuh. Terus kami harus ngotot bilang dia ini nggak bunuh loh, dia ini nggak mencuri. Bukan di sana. Gitu ya. Nggak ngeyel gitu juga gitu ya. Nah, makanya kami sampaikan juga dalam undang-undang itu juga jelas diatur itu kan, bahwa ancaman seseorang yang diancam dengan hukuman atau pidana di atas 5 tahun, itu wajib didampingi oleh penasihat hukum. Dia wajib mereka dengan atau tanpa dihadirkan oleh si pihak yang bersalah, kan kayak gitu. Iya, untuk memenuhi rasa keadilan dan memenuhi hak-hak dia itu harus dibela hak-hak dia. Dia itu masih ada hak loh. Bisa jadi kayak mungkin dia mencuri untuk kebutuhan kehidupan dia sehari-hari. Kan kayak gitu kan. Mungkin anaknya di rumah belum makan kayak gitu kan. Walaupun dia tiba-tiba membunuh segala macam. Nggak bisa lah kita bilang 100%. Allah aja maaf kan kayak gitu. Iya, betul. Iya. Berarti benar-benar kalau jadi seorang lawyer itu, pengacara itu harus matanya benar-benar terbuka gitu ya. Benar, Mbak. Harus dilihat semua di semua sisi gitu semua sisi, semua kemungkinan harus dilihat semua. Dan itu benar-benar Bang ya, nggak semua orang bisa gitu ya. Jelas, nggak semua orang mau terlibat dalam kasus orang lain. Iya betul. Untuk mengurusi kasus-kasus orang lain, apalagi yang rumit seperti itu, dan harus ada pengkajiannya lagi, harus dibedah lagi ini. Kalau biasanya nih ada yang melaporkan datang ke abang, ada klien gitu untuk menyelesaikan atau menuju persidangan, itu butuh berapa lama sih Bang untuk mencerna masalah-masalah itu? Enggak terlalu lama sebenarnya Mbak, tergantung. Ini kan itulah yang namanya itu kemampuan seorang advokat. Nah, di sana terlihat kemampuan advokat, logika hukumnya gimana, cara dia menelaah perkara itu bagaimana. Tergantung dengan advokatnya sendiri. Kadang bukan ini segala macam kan, kalau masalah kayak kasus cerai, itu kadang dia datang bercerita, udah kami sampaikan solusinya kayak gini, udah tahu dong kami kemana arahnya kayak gitu kan. Atau kasus tanah misalnya kan perdata, kayak gini loh kedudukan kami sini segala macam. Cuman catatan yang perlu kita perhatikan bahwa semua yang disampaikan oleh calon klien, calon orang yang ingin kita dampingi ini belum 100% itu tuh. Dia itu menyampaikan versi dia, kebenaran versi dia kan? Kayak gitu. Nah, kalau beberapa perkara yang agak pelik dan rumit, jangan langsung terima kayak gitu. Langsung ditelan bulat-bulat gitu ya. Ini kebanyakan mereka ini kan langsung diterima bulat-bulat kayak gitu, langsung tanda tangan surat kuasa, langsung terima ini segala macam, langsung bereaksi segala macam kan. Tiba-tiba dalam perjalanan muncul fakta-fakta baru. Kayak gini, salah klien kami, kayak gini. Terjebak dalam perkara.
pernah banyak seperti mereka. Cuman alhamdulillah kalau saya nggak pernah kan, karena alhamdulillah sudah banyaklah belajarkan dengan rekan-rekan lain, dengan senior-senior lain, kayak gitu. Itu berarti ketika ada proses-prosesnya berarti ya? Ada tahapan-tahapannya Mbak, pengumpulan data kayak penelitian lah kayak gitu. Kayak skripsi gitu ya? Iya, kayak skripsi lah kayak gitu Mbak. Cuman nggak ada pembimbing. Nggak ada pembimbing ya. Jadi ya udah bertarunglah sendiri. Ya udah gitu bertarunglah sendiri ya kayak gitu. Nah, ini kalau dapat nih misalnya dapat kliennya ternyata tidak sesuai dengan fakta. Nah, jadi gini Mbak, kami setiap ada calon klien yang datang, selagi dia bercerita, kami juga mencatat, mendokumentasikan segala macam. Kemudian setelah dia selesai bercerita segala macam, kami sampaikan, ini sebenarnya trik ini udah masuk trik sebenarnya ini. Trik boleh tuh. Trik kan? Disimak sama pemirsa opini. Jadi kalau misalnya mau ikut menjadi seorang lawyer kan, catat segala macam dengan rinci, apa yang dia ceritakan itu catat dengan rinci. Setelah selesai dia bercerita segala macam, advice itu sudah kita sampaikan juga bagaimana izin segala macam. Sodorkan dengan dia kembali, benar nggak ini tentang duduk perkara kamu tadi. Dia bilang oh ya sudah sesuai semua, silakan tanda tangani. Bilang untuk pegangan kita suatu saat apabila ada yang salah, ada yang berbeda. Ini sebenarnya rahasia perusahaan, cuman nggak apa-apa lah. Kami bagikan spesial nih, eksklusif untuk pemirsa opini. Gitu kan. Nah, kebanyakan rekan-rekan yang lain ini mungkin ya saya nggak tahu, mungkin nggak pakai kayak gitu. Nah, makanya setelah di perjalanan bingung mereka. Oh, tadi kan nggak kayak gini, kami kan kayak gini. Nah, dengan adanya tulisan tadi yang kita catat tadi di awal, kita ada pegangan. Loh Pak, ini tadi awalnya seperti ini, udah disampaikan seperti ini. Kami sesuai dengan apa yang Anda sampaikan kayak gitu. Oh begitu. Kita bisa membantah dia. Kalau nggak ada pegangan kayak gitu, nggak ada. Enak dia aja kan membantah-bantah kita. Nggak pernah saya ngomong kayak gitu. Mbak. Bisa ada playing victim gitu ya. Benar, Mbak. Oh oke. Baik Abang, ini seru sekali ya ternyata ya bahas mengenai profesi lawyer. Ini nanti kita lanjutkan lagi ya. Sekarang kita jeda dulu. Untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Opini, obrolan pas di sini.